Shalom kekasih Kristus, sungguh sesuatu yang sangat bahagia rasanya di mana saya hari ini dapat menyapa pendengar yang terkasih. Doa dan harapan saya kita semua menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa terjaga sehingga tidak mudah terserang oleh senjata dari musuh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berjaga-jaga dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami naikkan syukur kepadamu di mana kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, mari berbicara untuk kami agar firman yang disampaikan menjadi satu firman yang menguatkan, memberikan motivasi bagi iman percaya kami dan bahkan membawa kami semakin menerima pencerahan daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi apa yang hendak kami lalui di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mempertahankan otoritas mengenakan perlengkapan senjata Allah. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 6 ayat 11-12. Demikian firman-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah agar kamu sanggup melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu kegelapan zaman ini, melawan roh-roh jahat di udara. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita dalam mempertahankan otoritas yang Tuhan sudah berikan, hendaknya setiap kita kembali mengingat untuk tidak sampai tertipu oleh tipu daya iblis dengan cara memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan yang sifatnya semu. Tetapi di balik apa yang diberikan adalah untuk menipu agar kita tidak lagi hidup dalam Tuhan. Maka Rasul Petrus mengingatkan kita agar kita sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita iblis berjalan keliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tercatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sementara Rasul Paulus mengingatkan kita juga agar kita senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Paulus mengajak kita untuk siap siaga dalam peperangan rohani. Dalam peperangan hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak menang, kita akan menghadapi kekalahan. Kalau menang, kita akan meraih jarahan. Sementara kalau kita kalah, akan menjadi tawanan atau budak. Peperangan kita bukan melawan manusia, namun melawan kekuatan spiritual yang mempengaruhi manusia dan merupakan peperangan rohani. Dengan demikian, kita perlu memperlengkapi diri. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga sebagaimana dikatakan pada awal renungan. Berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Paulus ialah agar kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dengan mengenakan perlengkapan senjata yang lengkap, kita tidak akan mudah diperdaya oleh tipu muslihat iblis. Kata tipu muslihat di sini berarti penipuan, jebakan, dan cara ini adalah satu-satunya kekuatan setan. Setan tidak bisa memaksa kita melakukan apapun. Setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang bisa setan lakukan hanyalah mencoba menipu kita. Setan sepertinya terlihat baik, tetapi kebaikannya hanya umpan. Ini semua dilakukan oleh setan agar kita keluar jalur. Maka bila kita tidak mengenakan perlengkapan senjata Tuhan, kita tidak akan mempunyai peluang melawan tipu daya iblis. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 14-17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pendengar yang terkasih, Paulus meminta kita agar penuh siaga dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam mempertahankan otoritas yang sudah ada pada kita.
Kekasih Kristus, Paulus menganalogikan umat Tuhan sebagai prajurit Allah yang berdiri tegap. Artinya harus siap sedia, penuh siaga setiap saat. Jangan lengah sebab lawan terus berjalan keliling dan siap memangsa umat Tuhan dengan tipu muslihat. Untuk umat Tuhan berdiri tegap, hendaknya berikat pinggang kebenaran. Artinya kebenaran adalah firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang membuat kita tetap berjaga saat serangan datang, karena kebenaran firman Tuhan senantiasa terikat pada kehidupan kita. Untuk siap menghadapi peperangan, kita menggunakan baju zirah yang berfungsi melindungi bagian vital pada tubuh dari serangan musuh. Demikian juga dengan kerohanian kita, agar serangan lawan tidak melukai, hendaknya kita mengenakan baju zirah keadilan. Keadilan adalah sikap yang tidak berat sebelah, tidak memihak, bersifat objektif, dapat menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Ketidakadilan terjadi di banyak tempat. Bisa juga terjadi di gereja, di mana kaum yang tidak berdaya, kaum yang lemah diabaikan, dan yang dibela hanya kaum yang kuat, yang mempunyai pengaruh saja yang diperhatikan dan dibela. Firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 3 mengingatkan dan berkata, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Kita sebagai umat Tuhan untuk tetap berdiri sebagai prajurit Allah seperti yang dikatakan Paulus. Hendaknya kita menjaga kaki dengan kasut kerelaan. Kasut kerelaan adalah berguna untuk menjaga langkah dan tindakan kita agar terhindar dari kekhawatiran, batu-batu tajam yang ingin menghambat langkah perjalanan perjuangan iman dalam mempertahankan otoritas yang Tuhan sudah beri. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita dalam mempertahankan otoritas sebagaimana dikatakan Efesus 6 ayat 14-17, hendaknya kita mengenakan perisai iman. Perisai iman membawa kita sanggup memadamkan semua anak panah api orang fasik atau orang-orang jahat, di mana di balik semua itu ada oknum yang tidak menutup kemungkinan adalah iblis. Iman terjadi karena firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hendaknya ada dalam setiap hidup kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kekasih Kristus, jika kita tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang penyembuhan, kita akan terkena panah api penyakit. Semuanya selalu kembali pada komitmen kita terhadap firman Tuhan. Perlengkapan senjata lainnya saat menghadapi peperangan dalam mempertahankan otoritas adalah ketopong keselamatan yang fungsinya menjaga kepala. Pengertian rohani tentang melindungi kepala adalah melindungi pikiran kita dari pikiran negatif. Perlengkapan senjata Allah terakhir yang paling penting, karena perlengkapan ini berbeda dengan perlengkapan lainnya. Perlengkapan senjata yang disebutkan semuanya adalah perlengkapan senjata yang berguna hanya untuk pertahanan. Sementara perlengkapan senjata yang terakhir adalah perlengkapan senjata yang dapat mematikan musuh. Dan perlengkapan itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pendengar yang terkasih, dalam mempertahankan otoritas, kita harus memastikan pada diri kita apakah sudah mempunyai pedang roh atau firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan inilah yang dapat menumbangkan lawan yang merintangi jalan kehidupan yang kita lalui. Kekasih Kristus, semua perlengkapan ini membawa kita siap sedia dalam peperangan rohani yang harus kita hadapi. Dan hal yang harus diingat bahwa otoritas sudah ada dalam kita. Jangan lagi tertipu oleh muslihat iblis bahwa kita tidak punya wewenang. Hilangkan pikiran tersebut karena Tuhan Yesus sudah mengembalikan pada kita dan tinggal menggunakannya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Kami sangat terberkati karena firman-Mu menuntun dan memberikan pemahaman kepada kami agar kami senantiasa mempertahankan otoritas yang Tuhan sudah beri dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bagaimana apa yang disampaikan
disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana kami diperhadapkan dengan peperangan rohani. Dengan keadaan yang demikian, kami ingin mengalami kemenangan. Tentunya Tuhan, kemenangan sebagaimana apa yang dikatakan dalam firman-Mu adalah kami senantiasa memperlengkapi diri kami dengan senjata Allah. Senjata yang dimaksud bukan sekedar untuk mempertahankan diri, tetapi untuk dapat mematikan lawan, yaitu firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, isi terus hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu agar kami dapat mematikan musuh yang menyerang kami. Terima kasih Tuhan buat pemahaman ini. Maka lewat Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjalaninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengerendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.